Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe akan membuat saya semakin semangat untuk mencari informasi yang berguna untuk kita semua. Selamat menonton. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Ragam Info. Di video kali ini kita akan membahas tentang biografi seorang pahlawan besar dari Indonesia yaitu Bapak Presiden Insinyur Soekarno atau biasa disapa Bung Karno. Namun sebelum itu jangan lupa buat subscribe channel ini. Oke, mari kita ke pembahasan. Pertama, biodata tentang Bung Karno. Nama lengkap Insinyur Soekarno alias Bung Karno atau Pak Karno. Agama Islam. Tempat lahir Surabaya, Jawa Timur. Tanggal lahir Kamis tanggal 6 Juni tahun 1901. Zodiak Gemini. Warga negara Indonesia. Ayah Raden Sukemi Sosrodihardjo. Anak Megawati Soekarno Putri, Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra, Guntur Soekarno Putra, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, Taufan Soekarno Putra, Bayu Soekarno Putra, Totok Suryawan, Kartika Sari Dewi Soekarno, Sukmawati Soekarno Putri. Dan inilah kisah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno atau yang biasa dipanggil Bung Karno yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyoman Rai. Ayah Soekarno adalah seorang guru. Raden Sukemi bertemu dengan Ida Ayu ketika dia mengajar di Sekolah Dasar Pribumi Singaraja, Bali. Soekarno hanya menghabiskan sedikit masa kecilnya dengan orang tuanya hingga akhirnya dia tinggal bersama kakeknya, Raden Harjokromo di Tulungagung, Jawa Timur. Soekarno pertama kali bersekolah di Tulungagung hingga akhirnya dia ikut kedua orang tuanya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Irste Inland School. Di tahun 1911, Soekarno dipindahkan ke Rovise Lagere School atau disingkat ELS untuk memudahkannya diterima di Hogere Burger School atau HBS. Setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS, Surabaya, Jawa Timur. Di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para tokoh dari Sarekat Islam, organisasi yang kala itu dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto yang juga memberi tumpangan ketika Soekarno tinggal di Surabaya. Dari sinilah, rasa nasionalisme dari dalam diri Soekarno terus menggelora. Di tahun berikutnya, Soekarno mulai aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian Soekarno ganti menjadi Jong Java atau Pemuda Jawa pada 1918. Di tahun 1920 seusai tamat dari HBS, Soekarno melanjutkan studinya ke Teknise Hoge School sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung di Bandung dan mengambil jurusan Teknik Sipil. Saat bersekolah di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan sahabat karib Cokro Aminoto. Melalui Haji Sanusi, Soekarno berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo dan Dr. Dowes Dekker, yang saat itu merupakan pemimpin organisasi nasional Indische Partij. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemene Studi Club di Bandung yang diinspirasi dari Indonesische Studi Club dipimpin oleh Dr. Sutomo. Algemene Studi Club merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Bulan Desember tahun 1929, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjara di penjara Bancai karena aktivitasnya di PNI. Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Dari dalam penjara inilah, Soekarno membuat pledoi yang fenomenal, Indonesia menggugat.
Soekarno dibebaskan pada tanggal 31 Desember tahun 1931. Pada bulan Juli tahun 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo, yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap oleh Belanda pada bulan Agustus tahun 1933 dan diasingkan ke Flores. Karena jauhnya tempat pengasingan, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional lainnya. Namun semangat Soekarno tetap membara seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang guru Persatuan Islam bernama Ahmad Hasan. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942 Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Soekarno baru benar-benar bebas setelah masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Di awal kependudukannya, Jepang tidak terlalu memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia hingga akhirnya sekitar tahun 1943 Jepang menyadari betapa pentingnya para tokoh ini. Jepang mulai memanfaatkan tokoh pergerakan Indonesia di mana salah satunya adalah Soekarno untuk menarik perhatian penduduk Indonesia terhadap propaganda Jepang. Akhirnya tokoh-tokoh nasional ini mulai bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk dapat mencapai kemerdekaan Indonesia, meski ada pula yang tetap melakukan gerakan perlawanan seperti Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya. Soekarno sendiri mulai aktif mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, di antaranya adalah merumuskan Pancasila, UUD 1945 dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia termasuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Pada bulan Agustus tahun 1945, Soekarno diundang oleh Marsekal Tarauchi, pimpinan Angkatan Darat Wilayah Asia Tenggara ke Dalat, Vietnam. Marsekal Tarauchi menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia merdeka dan segala urusan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tanggung jawab rakyat Indonesia sendiri. Setelah menemui Marsekal Tarauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Para tokoh pemuda dari peta menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, karena pada saat itu di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Ini disebabkan karena Jepang telah menyerah dan pasukan sekutu belum tiba. Namun Soekarno, Hatta dan beberapa tokoh lainnya menolak tuntutan ini dengan alasan menunggu kejelasan mengenai penyerahan Jepang. Pada akhirnya, Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional lainnya mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan sidang yang diadakan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI, panitia kecil untuk upacara proklamasi yang terdiri dari 8 orang resmi dibentuk. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Teks proklamasi secara langsung dibacakan oleh Soekarno yang semenjak pagi telah memenuhi halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus tahun 1945 pengangkatan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta dikukuhkan oleh Kenik. Kemerdekaan yang telah didapatkan ini tidak langsung bisa dinikmati karena di tahun-tahun berikutnya masih ada sekutu yang secara terang-terangan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia dan bahkan berusaha untuk kembali menjajah Indonesia.
Gencaran senjata dari pihak sekutu tak lantas membuat rakyat Indonesia menyerah, seperti yang terjadi di Surabaya ketika pasukan Belanda yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi berusaha untuk kembali menyerang Indonesia. Rakyat Indonesia di Surabaya dengan gigihnya terus berjuang untuk tetap mempertahankan kemerdekaan hingga akhirnya Brigadir Jenderal AWS Malabi tewas dan pemerintah Belanda menarik pasukannya kembali. Perang seperti ini tidak hanya terjadi di Surabaya tapi juga hampir di setiap kota. Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ke PBB karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian internasional, yaitu Persetujuan Linggajati. Walaupun telah dilaporkan ke PBB, Belanda tetap saja melakukan agresinya. Atas permintaan India dan Australia, pada tanggal 31 Juli tahun 1947 masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda rapat Dewan Keamanan PBB, di mana kemudian dikeluarkan resolusi nomor 27 tanggal 1 Agustus tahun 1947, yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan. Atas tekanan Dewan Keamanan PBB, pada tanggal 15 Agustus tahun 1947, pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1947, pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda menerima resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata dan pada tanggal 25 Agustus tahun 1947 Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Setelah pengakuan kedaulatan dan pemerintah Belanda menyebutkan sebagai penyerahan kedaulatan, Presiden Soekarno kembali diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Karena tuntutan dari seluruh rakyat Indonesia yang ingin kembali ke negara kesatuan, maka pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, RIS kembali diubah menjadi Republik Indonesia di mana Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Muhammad Hatta menjadi wakilnya. Pemberontakan G30 PKI melahirkan krisis politik hebat di Indonesia. Masa dari KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan KAPI yang merupakan singkatan dari Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, melakukan aksi demonstrasi dan menyampaikan tuntutan rakyat atau Tritura, yang salah satu isinya meminta agar PKI dibubarkan. Namun, Soekarno menolak untuk membubarkan PKI karena menilai bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan pandangan Nasakom atau nasionalisme, agama komunisme. Sikap Soekarno yang menolak membubarkan PKI kemudian melemahkan posisinya dalam politik. 5 bulan kemudian, dikeluarkanlah Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar, yang ditandatangani oleh Soekarno di mana isinya merupakan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu guna menjaga keamanan pemerintahan dan keselamatan pribadi Presiden. Surat tersebut lalu digunakan oleh Soeharto yang telah diangkat menjadi Panglima Angkatan Darat untuk membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. MPRS pun mengeluarkan 2 ketetapannya, yaitu TEP nomor 4/1966 tentang pengukuhan Supersemar menjadi TEP MEK dan TEP nomor 15/1966 yang memberikan jaminan kepada Soeharto sebagai pemegang Supersemar untuk setiap saat bisa menjadi presiden apabila presiden sebelumnya berhalangan. Pada tanggal 22 Juni tahun 1966, Soekarno membacakan pidato pertanggungjawabannya mengenai sikapnya terhadap peristiwa G30S.
Pidato pertanggungjawaban ini ditolak oleh MPRS hingga akhirnya pada tanggal 20 Februari tahun 1967 Soekarno menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Hari Minggu, tanggal 21 Juni tahun 1970 Presiden Soekarno meninggal dunia di RSPAD atau Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Gatot Subroto, Jakarta. Presiden Soekarno disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur berdekatan dengan makam ibundanya, Ida Ayu Nyoman Rai. Pemerintah kemudian menetapkan masa berkabung selama 7 hari. Insinyur Soekarno adalah seorang sosok pahlawan yang sejati. Dia tidak hanya diakui berjasa bagi bangsanya sendiri tapi juga memberikan pengabdiannya untuk kedamaian di dunia. Semua sepakat bahwa Ir Soekarno adalah seorang manusia yang tidak biasa yang belum tentu dilahirkan kembali dalam waktu 1 abad. Insinyur Soekarno adalah bapak bangsa yang tidak akan tergantikan. Sekian kisah yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan saksikan terus konten-konten terbaru dari channel Ragam Info. Terima kasih.